Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 PKJA. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Kita berdoa dulu ya. Silahkan Mas Doni dipimpin untuk berdoa. Memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Mas Doni. Guru cek dulu kehadiran kalian ya. Yang sudah gabung sudah ada 26 siswa. Kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini ya? Siap, Bu. Kita review kembali materi yang sudah kita pelajari ya. Pengalaman apa yang sudah kalian peroleh setelah kalian mempelajari materi yang lalu. Saya dapat menerapkan nilai-nilai kehidupan di dalam cerpen di dalam hidup saya. Contoh nilai religi. Saya bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Mbak Rizka. Ada yang masih ingat nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam cerpen? Izin menjawab, Bu. Pertama, moral. Nilai moral yaitu yang berkaitan dengan budi pekerti atau baik buruknya tingkah laku. Kemudian ada nilai sosial, nilai yang berkaitan dengan norma kemasyarakatan, dan yang ketiga ada nilai religius atau nilai keagamaan yang berkaitan dengan pengajaran dalam agama. Kemudian ada nilai pendidikan yang berkaitan dengan pengajaran tingkah laku. Terima kasih Mbak Dwi. Kita lanjutkan untuk materi hari ini ya. Kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama itu KD 3.9, analisis unsur-unsur pembangun cerpen dalam kumpulan cerita pendek. Kedua, KD keterampilan itu mengonstruksi sebuah cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Selanjutnya, Bu Guru bacakan juga tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian harus mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik cerpen dengan benar. Kedua, mampu menganalisis unsur-unsur ekstrinsik cerpen dengan benar. Yang ketiga, memiliki topik tentang kehidupan dalam cerita pendek. Yang keempat, mampu menulis cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen dengan baik. Selanjutnya, yang kalian lihat apa ini? Cerpen yang berjudul Karsa. Biasanya ini kalian lihat di mana? Koran, Di perpustakaan, Bu. majalah anak. Kalian tahu nggak apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita pendek yang memiliki kata tidak melebihi dari 10.000 kata dan hanya menceritakan satu pokok kehidupan manusia. Kita lanjutkan lagi ya. Ada teks cerpen Robohnya Surau Kami. Silahkan kalian baca. Ada yang bisa menceritakan isi dari cerpen itu tadi apa? Cerpen ini mengisahkan tentang seorang kakek penjaga surau yang hanya mementingkan dirinya sendiri, Bu. Kerjanya hanya ibadah, tidak bekerja untuk mencukupi anak dan istrinya. Terima kasih Mbak. Setelah kalian simak cerpen Robohnya Surau Kami tadi, Bu Guru kasih 2 pertanyaan ya, yang akan nanti kalian jawab setelah kalian bisa menganalisis unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsiknya. Kita lanjut. Bu Guru share screen lagi ya. Nah, kalau versi para ahli yang dimaksud dengan cerpen adalah karangan pendek yang berbentuk prosa dalam cerita pendek dikisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh dengan pertikaian, peristiwa yang mengharukan atau menyenangkan dan mengandung kesan yang tidak mudah dilupakan pembaca. Ini untuk ciri-ciri cerpennya. Ceritanya pendek, tidak lebih dari 10.000 kata. Ceritanya habis itu dibaca 10-30 menit. Berfokus pada satu tokoh bersifat fiktif, mencerminkan kisah sehari-hari. Yang terakhir, pengembangan karakter ini tidak mendetail. Nah, selanjutnya tadi unsur pembangun sudah kita bahas ya. Ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Nah, ini untuk intrinsik ya. Tokoh, penokohan, amanat, alur, gaya bahasa, latar, sudut pandang ya. Tema ini di pokok atau gagasan sebuah cerita. Nah, alur ini rangkaian peristiwa. Ini alur ada 3, alur maju, mundur, dan campuran. Kemudian latar ada tempat, suasana, dan waktu. Selanjutnya
Ada penokohan, antagonis, dan tritagonis, sudut pandang, kemudian gaya bahasa, dan juga amanat. Sekarang kita pada keterampilannya, yaitu menulis cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Langkah-langkahnya ya, menentukan tema. Yang kedua, menentukan jenis cerpennya, menentukan alur cerita. Selanjutnya, menentukan tokoh dan penokohannya, menentukan tempat dan waktunya, menulis cerpen ya. Setelah menulis cerpen, kemudian baru membuat judulnya. Ada yang mau bertanya? Cara membedakan alur pendek sama alur campuran. Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Izin menjawab, Bu Guru. Alur mundur adalah cerita dengan peristiwa dari akhir ke awal. Sedangkan alur campuran merupakan gabungan antara alur cerita maju dan mundur. Itu ya, paham ya, Mas Mbak? Kalau sudah paham, kita lanjut lagi. Silakan berkelompok, kalian kerjakan tugas kelompoknya yang ada di LKPD yang sudah Bu Guru bagikan di classroom. Kalian diskusi dengan kelompok kalian. Sudah selesai, Mas Mbak? Sudah, Bu. Silahkan dipresentasikan. Izin berbagi layar, Bu. Unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen Robohnya Surau Kami. Yang pertama, unsur intrinsik. Tema cerpen ini adalah seorang kepala keluarga yang tidak mampu untuk menghidupi keluarganya. Tokoh dan penokohan. Tokoh pertama yaitu aku. Tokoh aku ini digambarkan sebagai orang yang ingin tahu masalah orang lain. Dua yaitu Ajo Siti. Tokoh ini disebut si tukang bual. 3, kakek. Tokoh ini digambarkan sebagai orang yang mudah dipengaruhi, pendek akal, egois, dan gampang mempercayai orang. 4 yaitu Haji Saleh, digambarkan sebagai orang yang egois. 3, latar. Latar pertama yaitu tempat kota, dekat pasar, dan di surau. Latar waktu yaitu pada suatu waktu, sehari sekali. 4, alur. Yang digunakan yaitu alur mundur, sebab bertumbuh pada cerita yang telah berlalu. 5, sudut pandang. Sudut pandang yang diambil oleh pengarang yaitu pengarang berperan sebagai tokoh utama. Sebagai pengarang terlibat secara langsung dalam cerita. 6, gaya bahasa. Majas yang digunakan di dalam cerpen ini antaranya majas alegori atau parabel. Pengarang pun menggunakan majas sinisme. 7, amanat. Amanat yang terkandung dalam cerpen ini yaitu jangan mudah marah jika diajak orang. Jangan menyia-nyiakan apa yang kamu miliki dan jangan egois. B, unsur ekstrinsik. 1, judul. Judul dari cerpen ini yaitu Robohnya Surau Kami. 2, penulis. Penulis cerpen ini yaitu Ali Akbar Nafis atau yang biasa disebut A.A. Nafis. Kota terbit Jakarta. Penerbit cerpen ini yaitu PT Gramedia Pusaka Utama. Tahun terbit cerpen ini yaitu 1986. 6, agama pengarang yaitu Islam. 7, nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam cerpen terdapat 2, yaitu nilai agama atau religi. Kita harus selalu melakukan kehendak Allah SWT dan selalu menjauhi segala larangannya. Nilai pendidikan yaitu kita tidak boleh putus asa dalam menghadapi kesulitan, tetapi harus selalu berusaha dengan sekuat tenaga dan selalu berdoa. Terima kasih dari kelompok 1 sudah presentasi ya. Kan ada yang mau menanggapi? Menurut saya, alur yang seharusnya digunakan yaitu alur maju mundur, dikarenakan ceritakan kejadian yang telah berlalu. Menurut saya, alur yang digunakan mundur karena menceritakan kejadian hanya terpaku kepada terlalu bertumbuh kepada kejadian yang telah berlalu. Bagaimana? Apakah kamu setuju? Setuju, Bu. Mungkin saya yang kurang teliti. Nah, selanjutnya ada lagi yang mau menanggapi. Mau menanggapi mengenai watak tokoh aku, Bu. Watak tokoh aku itu menurut saya memiliki watak rasa empati yang tinggi. Bukan kepo ya, Bu. Dibuktikan dengan kalimat, dan aku melihat kakek berlinang air mata, aku jadi belas kepadanya. Gimana pendapat Mariska? Menurut saya masih tokoh aku itu terlihat kepo sih, Bu. Bukan peduli tapi kepo. Semuanya juga benar, perlu ditambahkan saja begitu ya Mbak Rizka ya.
tulis masukan dari teman-teman kalian terkait presentasi menganalisis unsur pembangunan cerpennya hari ini. Untuk semua kelompok nanti lembar jawabnya bisa kalian kirim melalui link Google Form yang sudah Bu Guru share melalui Google Classroom. Kalian sudah menganalisis, sekarang coba jawab pertanyaan yang satu, apakah tokoh kakek sebagai orang yang taat itu boleh untuk melakukan bunuh diri? Nah, yang kedua, bagaimana sikap kalian jika menjadi tokoh kakek? Ya, siapa yang mau menjawab? Apakah tokoh kakek boleh melakukan bunuh diri? Menurut kalian boleh nggak? Tidak, Bu. Dilarang sama agama kita, Bu. Agama kita kan agama Islam. Hukumnya haram, Bu. Haram ya? Ya, berarti intinya tidak boleh. Ya, kalian tidak boleh mencontoh tokoh kakek yang seperti ya. Selanjutnya yang kedua, sikap kalian bagaimana jika menjadi tokoh kakek? Jika saya menjadi tokoh kakek, saya tidak akan mudah terpengaruh dan gampang mempercayai omongan orang lain, tidak pendek akal dan pikirannya, serta tidak terlalu mementingkan diri sendiri. Bagus sekali Mbak Nurul. Selanjutnya punya sudah hampir habis ya, silakan coba simpulan untuk pembelajaran hari ini ya, materi apa yang sudah kalian peroleh. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini yaitu saya dapat memahami unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam cerpen. Saya juga dapat mengamalkan nilai-nilai kehidupan untuk kehidupan pribadi saya. Banyak pelajaran yang bisa saya ambil dari kisah robohnya surau kami. Salah satunya agar tidak mudah percaya kepada orang lain dan tidak mudah terkecoh oleh pendapat yang orang lain katakan. Bagus sekali Mbak Rizka. Selanjutnya, siapa yang bisa merefleksi pembelajaran hari ini? Materi yang saya sukai ialah bagian watak tokoh karena saya jadi tahu watak teman-teman dan orang-orang di sekitar saya. Namun materi yang belum begitu saya pahami pada bagian nilai kehidupan. Itu bedakan nilai moral dengan nilai sosial. Ada yang bisa membantu menjawab? Sosial itu nilai berhubungan dengan pergaulan seseorang di masyarakat. Kalau nilai moral itu nilai yang berhubungan dengan moral dan akhlak seseorang. Begitu Mas Eka, sudah paham? Paham, Bu. Untuk tugas Bu Guru udah share di Google Classroom ya, silahkan kalian kerjakan tes formatif dan juga ada tugas yang mengenai kode keterampilan yaitu membuat teks cerpen. Pembelajaran selanjutnya itu kita akan menganalisis struktur dan juga kaidah kebahasaan teks cerpen. Sebelum kita tutup, kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Padamu negeri Kami berjanji padamu negeri kami bersaksi padamu kami mengabdi bagimu negeri jiwa raga kami. Kita berdoa dulu ya, silakan Mas Doni dipimpin untuk berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Pohon jati tumbuh berjajar, daunnya untuk membungkus ikan. Jangan malas untuk belajar demi sukses di masa depan. Ya, oke, walaupun daring, tetap semangat untuk belajar ya. Kalian pelajari hari ini juga bermanfaat, bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Itu saja Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.